Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat. Alhamdulillah atas izin dan karunia-Nya kita semua hari ini masih diberikan kesempatan melewati hari-hari bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh rahmat, bulan magfirat atau ampunan. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa tanpa suatu halangan apapun. Banyak keistimewaan bulan suci Ramadan. Namun sore ini saya ingin mengemukakan dua keistimewaan saja sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba. Keistimewaan pertama, di dalam Al-Quran disebutkan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan Al-Furqan. Surat Al-Baqarah ayat 186. Disebut diturunkan pada bulan Ramadan karena untuk pertama kalinya pada tanggal 24 Ramadan Baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran. Setiap tahun seluruh wahyu Al-Quran diperdengarkan kembali oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Kebiasaan itu terus dilakukan Jibril hingga tahun terakhir hayat Baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam tahun terakhir hayat Baginda Nabi Muhammad SAW, Jibril bahkan datang 2 kali dalam bulan Ramadan itu untuk tadarus Al-Quran. Jadi, walaupun wahyu Al-Quran diturunkan dalam waktu 23 tahun masa kenabian baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun pada hakikatnya dapat juga dikatakan seluruh Al-Quran telah diwahyukan dalam bulan suci Ramadan. Apakah Al-Quran itu? Al-Quran adalah wahyu firman Allah yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan atas petunjuk, dan furqan, pemisah antara yang hak dan yang batil, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan mencari ketakwaan. Kata Al-Quran diserap dari kata qoro'a yang berarti ia membaca. Ia menyampaikan atau memberi pesan. Ia mengumpulkan benda itu. Jadi Al-Quran berarti sebuah kitab yang dimaksudkan untuk dibaca. Sebuah kitab atau pesan yang harus diteruskan dan disampaikan kepada dunia. Al-Quran itu satu-satunya di antara kitab-kitab wahyu yang ajarannya mutlak, tidak terbatas. Sebab kalau semua kitab wahyu lainnya ditujukan untuk zaman yang khusus dan kaum yang khusus pula, maka Al-Quran dimaksudkan untuk segala zaman dan segala kaum dan bangsa. Surat 24 ayat 29. Dan sebuah kitab yang memuat segala kebenaran. Al-Quran itu sungguh merupakan hasanah ilmu yang mengandung bukan saja segala kebenaran abadi yang terkandung dalam kitab-kitab wahyu terdahulu, melainkan juga segala kebenaran yang diperlukan umat manusia pada setiap zaman dan dalam setiap keadaan. Surat 18 ayat 50.
Mengenai keistimewaan Al-Quran, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi Masih Maud alaihi salam bersabda, oleh karena itu, berhati-hatilah dan janganlah melangkahkan kaki biarpun hanya selangkah, tetapi bertentangan dengan ajaran Tuhan dan petunjuk Al-Quran. Aku berkata dengan sesungguh-sungguhnya, barang siapa mengabaikan suatu perintah sekecil-kecilnya di antara sejumlah 700 buah perintah Al-Quran, ia menutup pintu keselamatan bagi dirinya sendiri dengan tangannya sendiri. Jalan keselamatan yang sempurna dan hakiki dibuka oleh Al-Quran, sedang semua jalan-jalan lainnya adalah bayangannya. Maka bacalah Al-Quran dengan seksama, dan hendaklah kamu sangat mencintainya, dan dengan demikian rupa cintanya sehingga kamu belum pernah mencintai sesuatu yang lain dari itu. Al-Quran dapat membuat seseorang menjadi insan suci dalam jangka waktu seminggu. Al-Quran dapat membuat dirimu seperti para nabi, asalkan saja kamu sekalian dari segi lahiriah atau pada dasarnya tidak berpaling daripada Al-Quran. Bahteranu halaman 40-42. Keistimewaan Al-Quran menyebutkan bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang memohon apabila ia berdoa kepadaku. Al-Baqarah ayat 187. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selayaknya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan istimewa ini. Banyak-banyaklah berdoa. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Doa-doa apa saja yang harus kita panjatkan? Tentu saja doanya boleh meliputi segala keperluan hajat hidup. Namun yang paling penting adalah berdoa. Senantiasa diberi bimbingan dan hidayah dalam jalan yang lurus. As-siratal mustaqim. Diberi keteguhan atau istiqomah dalam iman dan Islam. Diberi kemudahan dalam segala urusan. Diberi kebaikan dunia dan akhirat. Selain untuk diri sendiri, panjatkan juga doa untuk keluarga. Orang tua, istri atau suami, anak, cucu, dan seluruh keturunan. Panjatkan juga doa untuk masyarakat, bangsa dan negara kita, untuk para pemimpin bangsa atau negara kita dari presiden, para menteri, hingga gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, hingga RT dan RW. Tak kalah penting juga saat ini di dunia sedang dalam bahaya. Rusia dan Ukraina perang yang tidak menutup kemungkinan akan memicu perang global. Doakan agar masyarakat kedua negara diselamatkan. Pemimpin kedua negara diberi kejernihan pikiran sehingga mereka mau duduk bersama, menyelesaikan perselisihan mereka melalui dialog, melalui meja perundingan, bukan dengan senjata atau bom, sehingga dunia terhindar dari perang global, perang dunia ketiga. Panjatkan juga doa untuk kebangkitan, kemenangan Islam dan umat Islam untuk kedua kalinya di akhir zaman. Itulah dua keistimewaan bulan Ramadan yang saat ini sedang kita lalui. Pesan saya, isilah hari-hari Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran atau tadarus dan banyak memanjatkan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.